channel kami, Faye dan Anja. Hey. Jadi, ini adalah channel YouTube kami berdua. Jadi di channel ini kita akan membahas tentang makanan-makanan dan akan mereview tentang makanan-makanan yang bakalan kita cicipi. Nah, di video pertama kami ini kita akan memperkenalkan diri kami berdua dan juga menceritakan sedikit pengalaman atau menceritakan bagaimana sampai kita berdua bisa bertemu, menjalani hubungan, dan juga bisa membuat channel ini. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut ke video ini, aku bakalan jelasin kalau aku itu bicaranya itu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian Verly sendiri akan menggunakan bahasa daerah yang ada di daerah kami, yaitu di Ambon, Maluku. Ya. Nah, jadi biar teman-teman juga bisa memahami dan mengerti apa yang kami bicarakan. Oke, lanjut aja ke videonya. Kita bakalan perkenalkan diri kami berdua. Mulai dari Halo guys, perkenalkan nama saya Verly, biasa dipanggil Faye. Farm saya Roof. Asal saya dari MBD Maluku Barat Daya, yaitu di Kisar guys. Lanjut. kenalkan, nama aku Dwi Anjani Repalupi, biasa disapa dengan sebutan Anja. Kami akan menceritakan selengkapnya sambil kita makan ya. Jadi di sini kami udah buat, ini adalah mie hype abis yang super pedas, yang ayam geprek, terus ada ayam, terus dan juga ada batagor. Jadi kita akan makan sambil cerita-cerita. Jadi kita bakalan cerita bagaimana awalnya kita ketemu sampai bisa menjalani hubungan sampai sekarang. Ya, jadi kamu dulu ya. Jadi kita kenalannya itu waktu pas kita masuk kuliah di tahun 2016. Jadi kita itu satu fakultas gitu, cuman bedanya itu kita beda prodi. Kalau aku itu prodinya administrasi publik, kalau dia ilmu pemerintahan. Terus gimana? Jadi kita kenalan itu hanya sebatas teman waktu 2016. Nanti 2017-nya itu baru kita jadian. Jadi pas pertama ketemu itu di fakultas, kita kan mahasiswa baru, maba kan. Kita kenalannya itu pas waktu zamannya BBM-an. Nah, jadi di handphone kami itu kan masih ada aplikasi BBM. Jadi kita dekatnya dari situ. Ya, jadi teman-teman, waktu 2016 itu kita berdua, beta dan dia, hanya sebatas teman. Nanti 2017-nya baru kita berdua sah pacaran. Tapi pacarannya masih agak belok-belok. Ya teman-teman sendiri tahu lah belok-belok kayak gimana. Tipis-tipis. Terus kamu gimana pas kenal aku? Jadi kita jadiannya itu pas tanggal 11 Januari 2016. Tapi 2017. Tapi kita dekatnya itu udah dari 2016 pas waktu masuk ospek gitu, pas masuk kuliah, pas ospek gitu kita udah kenal, udah dekat. Tapi pas jadiannya itu baru pas awal tahun 2017. Nah, pas waktu untuk pacaran pun juga itu masih kayak bocah gitu pacarannya. Jadi aku punya pacar ada 3 yang aku pacarin, salah satunya dia juga. Terus dia juga sama, dia punya pacarnya juga ada, tapi nanyain aku untuk pacaran gitu. Kalau beta sendiri beta pun cewek banyak. Waktu 2017 biasa, baru masa-masa pertumbuhan. Waktu itu beta datang ke kampus. Lalu beta lihat, ini belum tanya aja pacaran. Itu waktu itu dia sama dia punya teman. Paling suka sekali pakai rok yang pendek-pendek. Terus dari situ teman-teman beta bilang kata, Dondo itu paling seksi. Terus beta punya teman-teman juga bertaruh untuk tanya anak paksa banget di fakultas FISIP.
Terus kamu gimana? Dirimu gimana? Kalau mau pakai seperti itu di kampus? Jadi untuk sepengetahuan teman-teman semua bahwa dulu itu aku berpakaiannya itu sangat minim. Jadi kalau cara stylishnya aku itu ya udah pakai rok pendek, berarti bajunya itu ya lengan panjang. Terus kalau bajunya udah yang kebelah kelihatan dada ya berarti celananya itu panjang. Jadi emang ada stigma bahwa aku itu suka berpakaiannya yang seksi. Nah, jadi banyak yang suka goda-goda gitu. Salah satunya dia. Itu kepaksaan teman-teman. Kalau beta sendiri ya sudah dibilang kalau di fakultas itu ya beta paling ganteng. Di sana di sini Fei melulu. Biasa di fakultas dosen biasa panggil Ferry, biasa panggil Fei. Ya jadi teman-teman begini. Beta pas tanya ini Anja juga bisa panggil Anja juga Anja. Dia perkenalkan diri itu Anja, lalu habis itu Anja lagi. Aku bingung. Jadi teman-teman pas beta tanya dia gantung beta selama beberapa bulan, 8 bulan kalau tidak salah teman-teman. Baru dia bisa menyatakan dia punya sikap bahwa dia ingin menerima beta sebagai dia punya pasangan. Teman-teman, pusing sekali. Jadi bagaimana? Pada saat saya gantung beta bagaimana? Jadi pada saat Cafe tanya Anja itu untuk pacaran, Anja itu belum mengaku karena emang kan baru lulus SMA kan, jadi kan belum punya pengalaman pacaran juga pas waktu SMA, jadi bisa dikatakan belum move on. Nah pas belum move on itu yang buat Anja itu belum bisa untuk menerima orang untuk pacaran pas waktu kuliah. Nah pas 2017-nya pas Kak Fei tanya Anja untuk yang kedua kalinya untuk pacaran itu, baru Anja akuin. Nah baru Anja ngaku untuk pacaran gitu. Tapi pada saat itu juga Anja itu punya pacar-pacar yang lain, bukan cuma Kak Fei doang gitu. Jadi emang bilangnya kayak pacaran main-main aja gitu. Terus sama juga Kak Fei itu pacaran sama Anja itu bukan cuma sama Anja saja, tapi banyak juga pacarnya dia. Teman-teman, beta pacar tuh 5. Dia ini yang kelima, yang dari 1 sampai 4 itu beta pun koleksi. Tapi ada yang pertama itu anak hukum teman-teman, paling manis, body babodontos. Saya bisa urus lah teman-teman. Ini body kalah jauh, benang cuma di fakultas. Tapi masalah body itu yang pertama dia hukum teman-teman. Teman-teman, hidung saya tinggi begini, bagaimana saya Universitas Petimura gak? Tapi teman-teman. Jadi teman-teman, pas ketemu dua menjalani hubungan, beta sempat nikung dikit. Dia sempat cetanya gue acu-acu aja, beta acu-acu saat teman-teman. Emang beta dulunya acu-acu gitu. Jadi pas pacarannya itu kita dua itu belum pacaran yang serius-serius gitu. Jadi baru pacaran. Nah jadi pas beberapa bulan setelah menjalani hubungan, terus dia itu masuk rumah sakit. Nah dia masuk rumah sakit itu sebelum itu kan aku pacarannya kan nah jadi sebelum dia masuk rumah sakit itu kan aku pacarannya sama dia kan emang udah gimana ya, udah buat komitmen kan, dianya sendiri yang buat komitmen untuk nggak boleh ucapkan kata-kata putus selama pacaran. Terus punya komitmen juga untuk pacarannya itu cuma sama 1 orang aja. Nah pas bilang gitu kan ya udah, jadi kita dua udah sepakat untuk putusin semua pacar-pacar kita yang lain kan. Jadi cuma pacarannya kita berdua aja gitu. Jadi istilahnya setia aja kan, nggak usah pacaran-pacaran yang main-main lagi. Nah jadi disitu kan percaya tuh, aku kan percaya. Nah pas dia masuk rumah sakit, nah baru ketahuan kalau dia masih selingkuh sama pacar-pacarnya yang lain gitu. Ada beberapa pacar-pacarnya itu yang emang masih kontak sama dia, tapi tanpa sepengetahuan aku gitu kan. Jadi pas dia masuk rumah sakit itu baru ketahuan. Pas sakit itu kan aku yang sama-sama kan bareng-bareng sama dia terus. Nah singkat ceritanya pas selesai dia keluar dari rumah sakit, nah aku langsung bilang sama dia kalau aku itu gak bisa jalanin hubungan sama satu cowok yang emang punya banyak cewek gitu kan. Meskipun aku juga pernah gitu, tapi kan istilahnya kalau kita udah punya komitmen ya harus berpegang sama komitmen kan. Nah terus hari itu pas dia sembuh itu aku langsung bilang kalau aku nggak bisa jalanin hubungan sama orang yang punya bisa jalan
pokoknya nggak bisa jalanin hubungan kayak gitu lah. bareng ya. Pokoknya udah nggak bisa lah. Jadi istilahnya aku udah nyerah untuk nggak lanjutin hubungannya, tapi dia yang tetap pertahanin. Akhirnya ya udah, kita jalan terus. Dia ninggalin pacar-pacarnya yang lain, dan kita sampai sekarang jalaninnya. Jadi teman-teman, waktu itu memang ketahuan sih teman-teman, karena dia yang pegang HP teman-teman. Beta juga hari itu ya sakit sekali. Terus dianya tahan HP, jadi ketahuan deh, pesan-pesannya masuk, ada yang telepon. Aduh, di situ mulai beta rasa gugup, takut. Terus teman-teman, lalu dari situ beta mulai bertobat, yang begitu lah teman-teman, hingga sekarang ya bisa dilihat teman-teman, begitu senyum-senyum indah, begitu cantik, dan begitu tampan ini. Terus dari pengalaman pacaran dan beta bagaimana? Jadi untuk teman-teman tahu, kita itu udah jalanin hubungan kurang lebih Masuk 4 tahun teman-teman. kurang lebih 4 tahun kita jalanin hubungannya. Dan puji Tuhannya sampai sekarang aman-aman aja. Emang sih aku tipe cewek yang emang kalau pacaran itu jarang untuk posting pasangan aku itu di Instagram atau Facebook. Dimana untuk sosial media aku itu jarang banget untuk mempublikasikan pasangan aku. Jadi kadang sih ada stigma-stigma dari dia, pikiran-pikirannya yang negatif bahwa aku itu nggak sayang atau mungkin selingkuh dari dia. Apalagi kan aku orangnya itu kan bergaul sama semua orang. Nah teman-teman aku banyaknya itu cowok semua. Nah jadi itu sih mungkin, dan bahkan sampai sekarang itu sifat-sifat kecemburuan itu masih ada sama dia. Teman-teman, yang dikatakan itu bohong. Dari 100% yang dipercaya cuma 30%. Pada 2018 kalau saya teman-teman itu beta punya foto itu full di dia punya Instagram. Tapi sekarang hilang teman-teman, tidak tahu kemana, hilang di telan bumi. Di Facebook pun gitu, hilang semuanya teman-teman. Aduh, pas masuk 2019 2020 muka beta sengaja lihat teman-teman, beta muka sudah hilang di Instagram maupun Instagram ada teman-teman, ada cuma 4% dari 100% hanya 4%. Kalau di Facebook ya 10% lah, 10%. Sisanya itu nggak tahu teman-teman, biduan baru. Kalau di beta sendiri teman-teman, beta malas kalau posting foto kayak gitu, nanti orang bilang lebih baik terang-terangan, kasih kenal buat teman-teman, buat orang tua gitu teman-teman. Itu lebih baik daripada sembunyi dari offline maupun online, sembunyi ya mau gimana ya. Palingan itu ada 02, tapi kalau terang-terangan kan kita lihat faktanya, masih hingga sekarang kita masih bersama. Jadi singkatnya itu, kita berdua itu pertamanya itu adalah selingkuhan. Dia itu selingkuhannya aku, terus dia juga selingkuhannya aku. Nah jadi karena kita berdua itu selingkuhan akhirnya sama-sama untuk memutuskan untuk ninggalin semua hal itu dan supaya sama-sama buat komitmen untuk hanya fokus untuk hubungan kita berdua aja, untuk ke arah yang lebih baik untuk kedepannya gitu. Apalagi kan kita kan untuk kuliah kan pacaran sendiri kan bukan untuk yang main-main lagi kan, kita kan udah dewasa tuh, jadi nggak ada pikiran-pikiran untuk yang kayak anak-anak kecil dulu lagi gitu. Nah jadi kalau untuk ide untuk buat channel YouTube itu, idenya itu dari aku. Idenya itu dari aku sendiri. Nah karena kan seperti yang kalian tahu, sekarang ini kan lagi ada wabah coronavirus kan, COVID-19 teman-teman. COVID-19.
Jadi kita kan semuanya itu disuruh untuk social distancing, dan juga semua pekerjaannya aku sama dia itu semuanya itu serba di rumah, kuliahnya juga di rumah, dan banyak kegiatan aku itu yang nggak jalan, dan itu buat buat nggak ada kerjaan, setiap hari rebahan terus sambil main handphone kan. Nah karena dia sering main ke rumah aku, terus aku punya ide, gimana kalau kita buat aja YouTube channel yang sesuai dengan kesukaannya kita berdua. Karena kita berdua ini kan suka banget sama perjalanan, kemudian juga suka banget makan-makan. Nah jadi idenya itu kita buat aja channel YouTube untuk makan-makan. Jadi kita akan mereview semua makanan yang kita akan coba. Pertamanya itu dari daerah kami dulu. Nah kalau untuk selebihnya perkembangan lebih lanjut, bila teman-teman mendukung semuanya, kita akan bisa lanjut lagi untuk makan makanan yang bakal di luar daripada daerah kita gitu. Jadi gitu singkat ceritanya. Jadi sekian dulu ceritanya kita untuk hari ini di video pertama kami ini. Jadi kita bakalan cerita lagi tentang hubungan kita berdua itu di partnya yang kedua. Jadi ini adalah part 1, kita akan buat lagi untuk part 2, 3 dan seterusnya kalau emang kita sempat untuk buat. Untuk kali ini video kita cukup sampai di sini. Kita berdua mohon dukungan dari teman-teman semua untuk support channel kita berdua ini agar semakin berkembang, karena dukungan dari teman-teman semua itu akan membantu kita berdua untuk membangun channel YouTube kami berdua ini. Jangan lupa teman-teman tekan tombol like, komen di bawah, jangan lupa subscribe. Dadah teman-teman. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye.